Yaskit, pahlawan kecil sehat dan ceria. Karena aku selalu menjaga kesehatan dan aku tidak takut ke rumah sakit. Akulah si Kapten Yaskit, selalu semangat, ceria, energik. Pertumbuhan badanku pesat dan mengagumkan. Tugasku menjadi pemberantas penyakit. Ya, bisa kok, bisa. Yuk, gimana dia? Ya, bisa ya. Ditonton TV dari Rumah Sakit Yasmin, ditonton setiap hari sama 500 orang, 1000 orang pasien-pasien kita. Kita mulai ya. Tabut semangat. Gitu dong. Ku selalu rajin minum susu, karena susu itu sumber energiku. Aku juga rajin makan ikan, susu dan ikan sumber kekuatanku. Aku Kapten Yaskit, pemberantas penyakit, punya kekuatan sinar penyembuh penyakit, memindai penyakit di tubuh yang sakit. Akulah si Kapten Yaskit. Akulah si Kapten Yaskit. Dipikirin, akhirnya konsen pada anaknya berkurang. Dia fokus pada hal diri sendiri yang mungkin gelisah sendiri, bingung sendiri, banyak masalah sendiri. Akhirnya harusnya anak-anak dapat perhatian full, gak dapat. Dan anak-anak pada tumbuh kembang 0 sampai golden period, kalau perhatian kita kurang, terus gizi yang kita kasih kurang, kemudian pembentukan karakter buat dia juga kurang, hasilnya juga nanti akan berdampak pada saat dia dewasa. Yang pertama adalah Harvard Center mengatakan bahwa anak membangun fungsi eksekutif, mengelola emosi, fokus, kontrol diri itu melalui interaksi hangat. Selanjutnya, anak yang mendapatkan validasi emosi itu biasanya mampu mengatur amarah dan juga memiliki hubungan sosial yang lebih baik. Selanjutnya juga ada yang mengatakan nih, Dayana mengatakan komunikasi hangat dan tegas seringkali membuat anak atau menghasilkan anak yang percaya diri, secara sosial bagus, dan juga secara mandiri emosionalnya bagus. Dari ketiga ini paling banyak ada di kata apa Bu tadi? Hangat. Paling banyak ada di kata hangat. Komunikasi yang hangat itu mempengaruhi bagaimana ananda kita berkembang, bertumbuh dan berkembang. Sehat dan ceria, karena aku selalu menjaga kesehatan dan aku tidak takut ke rumah sakit. Yaitu kalau semuanya kita bilang tidak, pada saat itu mau anak tantrum atau guling-guling sebagaimana mestinya, kita tetap akan bilang tidak. Kita harus berani untuk mengutarakan juga bahwa enggak deh, itu enggak baik buat kamu, kayak gitu. Terus jadi itu tadi balik lagi ke komunikasi. Kita harus bisa untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Ketika kita sudah di area agresivitasnya sudah selesai, baru ketika mau tidur Bu, ketika mau tidur kita ajak untuk bercerita, karena cerita itu mampu untuk menumbuhkan hal-hal atau nilai-nilai yang mau kita ajarkan ke ananda, apalagi sebelum tidur gitu. Karena sebelum tidur itu area anak
dalam fase kita bilangnya rendah, dan itu fokusnya lebih enak untuk kita masukkan gitu. Makanya kenapa kita harus mampu untuk mengarang cerita, terus membelikan buku cerita itu untuk di area sana. Karena kalau kita kasih tahu, anak itu nggak akan nyambung. Kita beritahu sekarang gitu, nggak boleh deh gini. Tapi kalau lewat cerita itu biasanya anak akan lebih mudah untuk memahaminya. Contohnya mungkin kalau tadi Mbak Tinting tuh gitu ya, mungkin nanti dibilang, Dek, kancil itu kalau semuanya marah lempar batu, tapi dianya malah kesel karena ternyata batunya nimpa dia lagi kayak gitu. Dan hal-hal cerita-cerita lainnya itu kan masih banyak kayak gitu. Kalau untuk itu tadi saya masih tetap pesan kalau bisa kita harus tegas ke anak, tapi bukan berarti tegas dengan melakukan kekerasan. Kalau semuanya tidak, hari ini tidak menggunakan gadget, mau anaknya seperti apa, kita tidak akan menggunakan gadget asal itu tadi. Kalau kita ngasih tahu Ananda, kita harus punya solusi. Jangan sampai kita tidak memberikan gadget, tapi kita diamkan Ananda, sedangkan otak mereka kan masih dalam tumbuh kembang ya gitu. Jadi kalau semuanya tidak dikasih gadget ya kita kasih permainan. Contohnya adalah mewarnai, main pasir bersama, masukkan mungkin hal-hal aktivitas yang seru seperti itu. Mungkin kita ajak sepedahan dan hal-hal lainnya. Dan semoga Ananda kita bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang kita inginkan dan menjadi pribadi yang baik ke depannya gitu ya Bu ya, dan berdaya sampai nanti dewasa tanpa kita. Akulah si Kapten Yaskit, selalu semangat, ceria, energik. Pertumbuhan badanku pesat dan mengagumkan, tugasku menjadi pemberantas penyakit. Ku selalu rajin minum susu, karena susu itu sumber energiku. Aku juga rajin makan ikan, susu dan ikan sumber kekuatanku. Aku Kapten Yaskit, pemberantas penyakit, punya kekuatan sinar penyembuh penyakit, memindai penyakit di tubuh yang sakit. Akulah si Kapten Yaskit, aku Kapten Yaskit. Yaskit bersama TK Hotjar 127 Sehat, cerdas,